Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar inspeksi ke sejumlah pasar tradisional dan modern. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok serta mencegah lonjakan harga yang berpotensi memberatkan masyarakat jelang tibanya Idul Fitri. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin bersama wakilnya Ananda dan Sekdako sekaligus Ketua TPID Ihsan Budiman memimpin langsung sidak ini dengan menyasar 3 titik, yakni Pasar Sentra Antasari, Pasar 5, serta supermarket di Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 5, Senin 17 Maret 2025. Dalam pantauannya, Yamin memastikan bahwa harga bahan pokok masih dalam kondisi stabil, namun ada beberapa komoditas yang tetap harus dijaga, terutama menjelang Lebaran, karena biasanya ada oknum pedagang yang memanfaatkan momen ini untuk menaikkan harga. Yamin menambahkan bahwa stok bahan pokok di pasar modern juga masih mencukupi. Meski begitu, pihaknya akan terus melakukan pemantauan secara berkala untuk mengantisipasi lonjakan harga, khususnya untuk sayuran seperti cabai yang saat ini harganya masih fluktuatif karena permintaan tinggi. Kita akan masih memantau beberapa hari ke depan lagi, karena mendekati Lebaran ini pastinya kan ada pantauan sampai ada memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan. Jadi kita harus amankan agar tidak terjadi lonjakan harga. Kalau sampai saat ini kemarin kami rapat dari inflasi itu adalah terkait ketersediaan cabai ya, cabai tidak begitu mahal karena biasanya itu berasal dari Tangga dan dari luar daerah, dari Sulawesi mungkin, jadi di situ yang mengakibatkan kondisi Lombok juga masih belum stabil karena permintaan Lombok ini kayaknya sudah kayak makan sehari. Kalau nggak ada Lombok rasanya kurang. Iya, mana banyak level lagi lah. Kalau itu ya, jadi kami dan kita pemerintahan harus memantau lagi, lebih efektif lagi agar tidak terjadi lonjakan harga. Perihal kelayakan barang, Yamin pun menegaskan Pemko akan terus memastikan pengawasan terhadap masa kadaluarsa barang yang diperjualbelikan. Dari hasil pantauan kali ini, belum ditemukan barang kadaluarsa, namun tim bersama BPOM akan terus melakukan pengecekan rutin untuk memastikan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat. Eko Agoro, Banjar TV. Pemirsa, Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memastikan efisiensi anggaran yang terjadi saat ini tidak menghambat program pemerintah Provinsi Kalsel, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya dalam bidang kepemudaan, ketenagakerjaan, dan layanan perpustakaan. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat bersama mitra kerja pada Senin 18 Maret 2025 di gedung DPRD Provinsi di Banjarmasin. Rapat kerja tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi 4 Jihan Hanifah, melibatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Jihan Hanifah menyatakan rapat ini dalam rangka membahas program kerja tahun 2025 sekaligus evaluasi program kerja pada mitra kerja yang terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran. Jihan juga menegaskan bahwa Komisi 4 berkomitmen untuk memastikan efisiensi anggaran tidak menghambat berbagai program strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya dalam bidang kepemudaan, ketenagakerjaan, dan layanan perpustakaan. Jadi hari ini kita rapat dengan 3 SKPD, itu ada Diaspora, ada Dinas Tenaga Kerja, dan juga satunya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Yang mana kita hari ini membahas terkait efisiensi yang memang merupakan kebijakan dari pusat yang kita laksanakan di tingkat provinsi. Ya tentunya kita harus mengetahui efisiensi ini apakah memang benar-benar sesuai dengan arahan atau tidak. Dan dari yang disampaikan dari teman-teman SKPD, alhamdulillah hari ini sudah melaksanakan memang sesuai dengan
kebijakan yang diminta yaitu terkait dengan ATK, makan minum, perjalanan dinas, dan rapat-rapat koordinasi lainnya. Lebih jauh, Jihan menyatakan Komisi 4 akan terus berkomitmen melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan efisiensi anggaran ini dan mengawal alokasi anggaran agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, informasi selanjutnya dalam rangka melaksanakan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dalam pelaksanaan belanja pada APBN dan APBD tahun 2025, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin telah mengambil langkah kebijakan, salah satunya mengurangi kegiatan perjalanan dinas dan rapat-rapat di hotel. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Ahmad Baihaki mengambil kebijakan mengurangi kegiatan perjalanan dinas dan rapat di hotel untuk efisiensi anggaran 2025. Pengurangannya hingga mencapai 50%, sedangkan perjalanan dinas dilakukan hanya untuk hal sangat penting saja. Adapun anggaran perjalanan dinas Disdik Kota Banjarmasin tahun 2025 ini disediakan sekitar 2 miliar, namun setelah ditelaah bisa dikurangi hingga tinggal 1 miliar. Angka tersebut pun menurutnya masih bisa dikurangi. Dengan efisiensi anggaran memang ada di Dinas Pendidikan, khususnya kami di Dinas Pendidikan ada perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan yang biasanya kita laksanakan di hotel untuk meeting room dengan kegiatan kawan-kawan seperti para kepala sekolah, itu kita pangkas 50%. Nanti sesuai dengan aturan 50% efisiensi anggaran. Lumayan besar efisiensinya. Kalau dana itu kan misalnya kegiatan kita anggarkan, anggap misalnya kegiatan untuk perjalanan dinas misalnya 2 miliar. Karena efisiensinya 50%, ya 1 miliar. Ditambahkannya, untuk kegiatan rapat di hotel tentunya tidak diperlukan lagi, cukup di kantor dinas atau sekolah. Ini untuk mendukung instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dalam pelaksanaan belanja pada APBN dan APBD tahun 2025. Murtasyah, Banjar TV. Berikutnya, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia IKPI Cabang Banjarmasin dan Banjarbaru bekerja sama dengan Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan menyelenggarakan workshop perpajakan pengisian SPT tahunan orang pribadi dan Badan UMKM tahun 2024 dan persiapan sistem baru perpajakan Kortax. IKPI Cabang Banjarmasin dan Banjarbaru kembali menggelar pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan pendampingan pengisian SPT tahunan. Kali ini berlangsung di IBTEK Selasa 18 Maret tadi. Workshop perpajakan ini penting digelar mengingat batas terakhir lapor SPT tahunan orang pribadi 31 Maret 2025 dan Badan 30 April 2025. Untuk pengisian SPT tahunan 2024 sendiri masih menggunakan DJP online. Meski begitu diakui masih ada kekhawatiran sebagian masyarakat akan perubahan ke sistem Kortek. Kebetulan untuk tahun 2024 kita masih memakai yang lama ya, yaitu di DJP online. Tapi ke depannya itu nanti pakai Kortek. Ini mungkin agak lebih simpel, cuma mungkin dari dosen-dosen belum bisa lagi wajib pajak khususnya ya, belum familiar aja sebenarnya dengan Kortek itu. Jadi kami hadir di sini untuk menjelaskan itu semua karena mereka ada sedikit ketakutan mengenai perubahan sistem ini, padahal itu mempermudahkan bagi mereka semua. IKPI menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk sesegeranya menjalankan kewajiban dalam membayarkan pajak, karena ini merupakan sektor pendapatan untuk pembangunan negara, dan IKPI siap hadir ke tengah masyarakat melakukan pendampingan. Jadi kami menghimbau untuk pelaporan SPT tahunan jangan menunggu nanti, ya sekarang gitu, lebih cepat lebih baik kayak gitu supaya kita aman, nyaman karena pajak itu membangun untuk pembangunan Indonesia. Kita setiap saat bisa dikonfirmasi ke nomor langsung pribadi ke konsultan pajaknya atau ke sekretariat IKPI lewat ketua atau lewat sekretaris saya Marta Leviana dengan nomor HP 0813 49754 168. Kegiatan ini sangat membantu para dosen
baik ASN maupun non-ASN, karena sebuah kewajiban. Nah, ini adalah merupakan kewajiban untuk yang berkecimpung sebagai dosen ya dari pihak akademisi. Mereka diwajibkan sekarang baik ya dosen PNS maupun non PNS itu untuk melaporkan SPT-nya setiap tahun ya, seperti halnya yang dilakukan oleh dosen-dosen yang berstatus PNS. Dan ini adalah merupakan kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan. Diakui sistem Koretek yang akan digunakan mulai tahun ini masih terkendala sistem yang lemot atau lambat, meskipun hadirnya aplikasi ini dinilai untuk mempermudah para wajib pajak. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, usai pariwara berikut ini kami hadirkan khataman Al-Quran dan buka puasa bersama mahasiswa Uniska. Informasi selengkapnya sesaat lagi.